bahwa pernikahan itu adalah misakon golizo, perjanjian yang berat. Kalau itu kita pahamkan dalam diri kita, kita pati dalam kita, maka mau nggak mau kita akan mengeluarkan kemampuan terpaksa atau dengan rela, kita akan melakukan itu. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban gitu. Nah, kalau ini sudah muncul dalam diri kita, para ayah, maka akhirnya kita akan melakukan aktivitas kebaikan buat keluarga kita. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa anak itu terhadap ayah itu bukanlah ayah yang hebat di luar. Gelarnya doktor, profesor, ternyata itu hanya sebuah kebanggaan sesaat. Yang dimaksud dengan ayah akan menjadi idola adalah ketika anak butuh ayah, dia hadir. Coba dengarkan deh, nangisnya anak-anak ketika ayahnya meninggal. Apa yang ditangis oleh anak? Abi, ayah, bapak, nanti saya gimana? Bapak nggak ada, nanti saya gimana? Nanti saya mau gimana? Itu yang ditangisan oleh anak-anaknya terhadap ayahnya ketika meninggal dunia. Nanti kamu bagaimana? Nanti kamu bagaimana? Maka Nabi Yakub mengajar kepada kita dengan mengatakan, mata budu nami ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku tiada. Dan ketika jawabannya, nak budu ilahaka, itu membuat tenang Nabi Yakub. Tenang, sehingga dia akan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi dengan mengatakan ilahaka, itu menunjukkan bahwa memang ayahnya adalah idolanya anak-anak, begitu, yang akan bisa menyelamatkan. Yang kita selama ini punya pemahaman 10 saudara Nabi Yusuf adalah jahat-jahat karena bersepakat membuang Nabi Yusuf. Karena Bunyamin adalah Nabi Yusuf yang satu ibu gitu. Ternyata di akhir ayat yang kita dengar bagaimana kisah itu oleh Allah ceritakan semuanya soleh dan soleha semua gitu. Ya, seperti itu. Dan ditutup dengan kata-kata wa nahnu muslimun, dan kami semua adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana seorang ayah mampu menanamkan hal tersebut ya terhadap anak. Sehingga ketika dia menjadi seorang hamba Allah, memerankan dirinya sebagai seorang ayah dengan segala kewajiban, sebenarnya hak-hak kewajiban suami, hak-hak kewajiban dia sebagai ayah, itulah cara dia untuk menjadikan sebagai idola bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena kewajiban orang ayah kepada keluarga adalah tadi Allah tekankan, ku ampusakum wa ahlikum naro. Nah, oke, kita mulai. Di waktu-waktu yang sangat sempit, kadang-kadang kesibukan, kita sempatkan ketika di rumah, mindset kita para ayah adalah bagaimana kita memaksimalkan waktu bersama keluarga kita. Nggak mesti acara-acara yang khusus kita bikin untuk dalam rangka agar segini idola. Nggak mesti kayak begitu. Kebersamaan ketika hadir bersama keluarga, misalnya kita makan bareng, segala macam gitu. Itu menunjukkan, bahkan ketika kita nggak punya uang sering, bisa klik makan bareng itu bisa. Bagaimana kita laksanakan sunnah Rasul, sehingga di situ anak akan melihat kita bagaimana cara makannya, bagaimana segala apa. Anak itu mangkisi, mengkidu kalau kata orang pendidikan ya. Monyet melihat, monyet mencontoh gitu. Maka keteladanan tadi kata Ustaz Abdullah Muaz, itulah cara yang efektif, yang luar biasa. Makanya Allah menyebutkan kepada Nabi Ibrahim dan baginda Rasulullah dengan kata-kata uswatun hasanatun. Yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa maksimal untuk dirikan kita idola anak kita, jangan pernah suuzon sama keluarga. Jangan pernah suuzon kepada anak dan istri. Dan bagaimana Nabi Nuh. Seringkali kita mendengar dari parenting yang ada ketika saya bertemu dengan para psikolog, menyebut Nabi Nuh gagal dalam bangun keluarga. Kita lihat bagaimana istrinya masuk neraka, anaknya nggak mau beriman. Berarti gagal dong. Tapi lihat bagaimana pernyataan Allah. Pernyataan Allah kepada Nabi Nuh tidak pernah menyebut Nabi Nuh gagal. Allah menyebut Nabi Nuh dengan ibadah, dengan ibadah, dengan hamba-hambaku. Karena satu posisi yang paling mulia di sisi Allah ketika orang itu menjadi hamba Allah. Syarat untuk menjadi hamba, syarat untuk menjadi masuk surga adalah jadi hamba. Ya kan? Masih ingat nggak surat Al-Fajr? Ya itu nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli ibadi. Jadilah, masuklah hamba-hambaku, masuk ke dalam surgaku. Ibadi. Maka ketika kita memerankan diri kita sebagai hamba dengan kemaksimalan yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, optimalkan, dengan rahmat Allah, anak-anak kita akan mengidolakan ayahnya. Saya teringatlah, anak saya yang kedua laki-laki kuliah di Muhammadiyah. Tiba-tiba bicara, mau ngobrol sama Umi Madu. Oke. Ternyata tiba-tiba dia minta berhenti kuliah. Kagetlah kita berdua. Ujuk-ujuk minta berhenti kuliah. Cuman waktu saya melihat Umi pengen ngomong, saya tahan. Jangan dulu, biar dia selesaikan dulu. Dan kita tanya, kenapa ingin berhenti kuliah? Ternyata dia cerita bagaimana teman-teman di kampusnya mengajar hal yang nggak benar. Membuat dia agak bingung, agak panik. Sehingga sampai di kamar dia bilang nangis sendirian. Bagaimana solusinya? Solusi saat itu yang muncul adalah jangan ketemu sama teman-temannya.
Supaya nggak ketemu sama temennya apa? Dia berhenti kuliah. Itulah kesimpulan dia. Berhenti kuliah. Supaya nggak ketemu sama teman-temannya. Oke, kita dukung dia. Kita dukung, saya bilang, sok, Abi dukung. Tinggal urus surat keberhentian segala macam. Masalah apa yang sudah dilakukan, dia yang keluar, itu nggak ada yang gagal. Itu sudah sodako kita semua sebagai seorang ayah dan ibu. Sodako sudah tercapai malaikat kebaikan. Nggak pernah ada yang gagal. Ingat kisah bagaimana hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Dalam surat An-Nisa 100. Mang Robi punten, Mang Robi. Ayat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa 100, Mang Robi. Baca terjemahannya. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati muka bumi ini tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, bagaimana Allah menceritakan kaum muslimin Mekah hijrah ke Madinah, nggak sampai ke Madinah, meninggal dunia tengah jalan. Bagi orang saat itu disebut gagal ya tuh, mati tengah jalan, gagal ya tuh. Tapi Allah katakan telah Allah tetapkan pahalanya. Itu yang harus kita pegang, para ayah, para ibu, kita pegang itu. Jadi apa yang kita lakukan selama mendidik anak kita, nggak ada yang gagal kalau kita ikhlas, nggak ada yang sia-sia kalaupun ternyata yang kita harapkan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita sebagai orang yang sukses dalam artian ukuran umum gitu. Tapi kalau ukuran suksesnya dalam pendidikan anak itu adalah ketika kita bisa mengantarkan anak-anak kita mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut. Itulah orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya. Bisa mengucapkan la ilaha illallah saat anak-anak kita sakaratul maut. Makanya di detik-detik terakhir Nabi Nuh melihat anaknya minta tolong kepada Allah agar dengan rahmat Allah diubah keputusan Allah untuk memberikan rahmat kepada anaknya agar anaknya wafat dalam keadaan muslim. Ternyata Allah mengatakan laisa min ahlika ya Nuh, dia bukan lagi keluargamu wahai Nuh, karena amanah berbeda. Maksimalkan sudah usaha kita. Hasilnya terserah Allah, dan Allah nggak pernah menyebut Nabi Nuh sebagai orang yang gagal. Nggak pernah menyebut Nabi Nuh sebagai orang yang gagal. Allah telah mencatat semua kebaikan lakukan. Dan tetap Allah menyebutnya ibadina, hamba-hamba kami. Nah, begitu juga dengan para ayah, insya Allah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah panik. Terus berdoa pada Allah, memohon pada Allah. Kita tampilkan diri kita sebagaimana kita memang harus mencontohkan sebagaimana baginda dan para nabi-nabi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berjuang ayahku semua, para ayah, insya Allah. Allah mudahkan insya Allah.